gimana dek, kita nanti mau pergi ke pesta. Kok ke pesta? Kita mau ke TPS untuk mencoblos. Kemana? Ke TPS. Ayo bilang ke TPS dulu. Ayo. Maryani. Jadi sekarang saya akan memilih video ini, teman-teman. Boleh dilihat ini banyak banget, jadi saya bingung akan memilih siapa. Jadi kami sedang mengantri di sini. Ini antriannya panjang, jadi aku menunggu. Look at him. Itu ada pemilihan DPR, DPRI, DPD RI, dan lain-lain. Pasti ada dari kalian yang terheran-heran kenapa mencoblos sama kayak Almet. Pasti kayak gitu kan. Jadi ini aku klarifikasi dikit. Aku memakai Almet ini bukan karena keinginan aku ya teman-teman ya. Jadi ini karena disuruh sama pengawas, sama panitianya. Kalau misalnya mau buat video itu suka pakai Almet. Katanya sih biar nanti kalau misalnya ada pengawas dari luar bisa tinggal bilang kalau misalnya ada tugas. Terus kemarin aku ditegur sama Linmas yang bukan orang situ. Katanya buat video untuk apa, dan untungnya aku udah izin sama pengawas dan panitia di situ, jadi yang menjelaskan mereka katanya udah izin. Hore, aku selamat, jadi aku bebas memvideokan, tapi aku harus memakai alma mater ini, Unip Jaya Jaya Jaya. Karena durasinya harus 15 menit, jadi aku buat aja ini. Aku lagi nunggu, aku lagi ngobrol-ngobrol ya, saksikan aja lah ya untuk menemuin waktu. Selamat Saputra. Nomor 234 atas nama Sumiati.
Jadi kalian harus tahu betapa tersiksanya saya, panas-panas saya disuruh memakai ini. Kenapa saya disuruh memakai ini? Karena katanya kalau tidak memakai ini nanti ditegur. Jadi kalau pakai ini katanya tahu tugas kuliah. Jadi aku tidak sempat memvideokan saat aku nyoblos dan saat aku mencelupkan jari ke tinta itu. Sebagai gantinya aku akan membuat video bersama para warga. Selamat menyaksikan. Halo, jadi aku di sini sama boleh Kak? Nama aku Neng Sri. Oke, di sini aku sama Kak Neng Sri. Kak Neng Sri ini kelihatannya pemilih pemula ya Kak? Iya, aku merupakan pemilih pemula di pemilu tahun 2024 ini. Baik Kak, sebagai pemilih pemula Kak, kita kan berarti belum tahu ya Kak ya bagaimana cara memilih yang bijak, karena kita masih pemula, masih baru terjun dalam politik seperti ini Kak. Boleh Kak diberitahu apakah ada taktik sendiri atau cara sendiri Kakak untuk memilih pemimpin yang menurut Kakak itu baik? Oke, aku sebagai pemilih pemula yang akan memilih calon pemimpin di tahun 2024 ini atau masa periode 2024 ini sampai 2028. Bagaimana sih cara aku untuk mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan memimpin kita itu yang dengan cara bijak, yaitu dengan mengenalnya dulu apa sih tujuan dari pemilu di tahun 2024 ini, bagaimana sih kinerja pemimpin Indonesia ini dari tahun sebelumnya, lalu juga mengenal dan mencari info tentang pemimpin-pemimpin atau calon legislatif yang akan mencalonkan di pemilu tahun 2024 ini. Terus juga intinya kita mengenal dulu sebagai pemilih pemula yang bijak, bagaimana sih cara memilih pemimpin itu sesuai dengan hati nurani, yaitu dengan kita tahu dulu dari rekam jejaknya atau dari bagaimana sih sifat dan sikap dia, keseharian dia di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti kakak ini memilih dengan dari kepribadiannya, dari kegiatan kepribadian sehari-hari, bagaimana sifatnya, lalu juga dari rekam jejaknya dan visi misinya ya kak ya. Bagaimana kalau boleh tahu kak, bagaimana rasanya setelah kakak mencoblos tadi, apa rasanya? Apakah ada hal-hal yang luar biasa yang dirasakan mungkin? Betul banget, itu cukup buat saya terkesan di tahun pertama kali saya menjadi pemilih, dan bagi saya ini adalah kesempatan yang penting untuk saya, karena saya tuh menentukan siapa sih yang akan memimpin kita untuk 5 tahun ke depan, dan ini sangat-sangat harus kita pikirkan matang-matang. Kita harus tahu dulu pasang calon legislatif kita itu bagaimana, sehingga kita tidak sia-sia atau tidak menyesal di kemudian hari ketika kita memilih calon legislatif yang akan memimpin Indonesia. Oke, keren banget nih kakaknya. Kalau misalnya tadi kak, gimana sih kak suasana saat kakak memilih, atau apakah ada suasana yang kurang berkenan atau bagaimana kak? Menurut saya cukup ya, karena saya juga belum terlalu tahu dari cara atau mekanisme memilih itu, tapi dari sini saya belajar banyak bahwa memilih itu atau di TPS ini ternyata begitu. Jadi saya tahu lebih banyak. Intinya sama ya teman-teman, karena aku juga masih pemilih pemula, jadi ya intinya kesannya ya lumayan luar biasa, karena kami baru memilih, baru berkontribusi. Ini sudah sangat membuat rasa luar biasa. Tara, aku sudah mencoblos. Aduh. Gini. Oke. Terima kasih kak. Terima kasih, aku udah berdiri sama-sama. Sekarang kita akan mewawancari dulu. Baik pak, sebelumnya namanya siapa pak? Oh, Bapak Suwardi. Bapak di sini berarti pemilihan di TPS 4 Desa Tambakrejo ya pak ya? Iya, Mbak. Boleh diberitahu pak bagaimana pemilu tahun ini, atau ada taktik cara tersendiri bapak untuk melakukan pemilihan?
lumayan ribet, namanya ada taktik. Boleh Pak diberitahu bagaimana taktiknya? Taktiknya ya baca apa pola pikir kita masing-masing. Berarti kata hati ya Pak ya? Bapak memilih dengan kata hati. Artinya kita nggak ada pemaksaan, ini penting hati. Oh iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya Pak, terima kasih. Oke teman-teman, ini aku akan mewawancarai warga Tambak Rejo mengenai pemimpin yang akan dia pilih. Di sini ada Bapak Subadi. Boleh Pak diberitahu bagaimana taktik Bapak untuk memilih calon pemimpin kita di masa mendatang ini Pak? Oh, masalah calon pemimpin kita. Ya. Oke, kalau calon pemimpin kita itu yang bisa membawa bangsa dan masyarakat ini untuk menuju Indonesia lebih maju. Apakah ada kayak misalnya Bapak ada taktik-taktik Bapak untuk memilih apa dari rekam jejaknya atau dari hal lainnya Pak? Mungkin bisa. Ya, mungkin dari rekam jejaknya. Dari rekam jejaknya kalau seorang pemimpin harus mempunyai figur yang baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi dari beberapa video tadi bisa kita simpulkan bahwasannya memilih pemimpin itu bisa dengan beberapa pertimbangan, seperti ada yang memilih dari kata hatinya, dari rekam jejaknya, bagaimana kesehariannya. Kayak intinya pemimpin yang mereka pilih itu nantinya harus bisa membawa bangsa Indonesia ini jauh lagi ke depannya menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Jadi ini saya sedang melihat perhitungan suara. Di tengah-tengah break ini nantinya saya akan mewawancarai salah satu anggota KPPS mengenai pemilu tahun ini. Baik, di sini aku bersama salah satu anggota KPPS yaitu dengan siapa Pak? Bapak Olis. Bapak di sini menjadi anggota wanita KPPS sudah berapa kali Pak? Baru satu kali. Baru satu Kita kali. masih muda. Bagaimana Pak rasanya sudah mencoblos? Ya, senang, puas karena kita sudah menentukan niat kita untuk memimpin 5 tahun ke depan yang lebih baik. Bapak kan sepertinya udah mencoblos dari lama ya Pak ya? Ya, Karena umurnya. Bagaimana suasana pemilu tahun ini dengan pemilu sebelum-sebelumnya Pak? Apakah ada yang berbeda? ya berbeda, tahun ini lebih apa ya? Lebih akan ribet tapi transparan, sama-sama fair, ada yang ditutup karena semuanya bisa ambil pusat. Kalau misalnya dari pemilihan tahun ini Pak, apakah Bapak sebagai pemilih yang sudah mengerti, apakah ada cara-cara tersendiri untuk Bapak memilih pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih lagi Pak? Ya, karena kita lihat di tempat presiden satu nyampai berapa, nyampai di mana, visi misi yang beliau sampaikan itu semuanya baik. PT Karta, perbedaan mereka bukanlah suatu masalah yang bisa memecah belah bersama bangsa. Justru dengan perbedaan itu akan membuat bangsa lebih warna dan lebih baik ke depan. Baik, karena di sini ada perbedaan Pak, apakah ada cara tersendiri Bapak untuk memilih para pemimpin yang menurut Bapak ini lebih baik dari semuanya Pak? Apakah ada? Ya, istilahnya ada, tapi kan kita itu ya, semuanya karena berbeda, atau nanti ujung-ujungnya kan kita sama-sama aja yang mengharapkan bisa lebih baik dan lebih maju ke depan. Sudah. Oke, terima kasih ya Pak. Gimana Kak pendapatnya menjadi anggota KPPS? Capek ya Kak? Oke Kak, terima kasih. Oke semuanya, mungkin itu aja video pemilu dari aku. Jika ada kekurangan dan kesalahan, aku mohon maaf banget sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.